Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Risma Grabsari di mata kuliah Hukum Pajak, di mana pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan ke-13 ya. Ini izin saya share screen untuk materi kita di pertemuan ke-13. Baik, untuk pertemuan kita ke-13, kita akan membahas mengenai prosedur dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak. Nah, di mata kuliah hukum pajak ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pemahaman terhadap fungsi kedudukan pengadilan pajak dalam sistem hukum di Indonesia. Lalu yang kedua mengenai prosedur. Kita akan bersama-sama menelaah bagaimana tata cara pengajuan banding, pengajuan gugatan secara komprehensif, lalu penyelesaiannya. Kita akan menganalisa keputusan dan putusan dan upaya hukum lanjutan atas sengketa pajak. Nah, di dalam capaian pembelajaran pada mata kuliah hukum pajak pada pertemuan ke-13 ini dengan tema prosedur dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini, teman-teman dapat memahami serta menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa pajak secara menyeluruh, baik secara administratif maupun secara yudisial. Nah, adapun capaian pembelajarannya, yang pertama adalah teman-teman mahasiswa diharapkan nanti mampu mendefinisikan dan menguraikan hakikat, tujuan, pembentukan, serta kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Yang kedua, yakni mengidentifikasi jenis sengketa pajak. eh, Diharapkan mahasiswa mampu membedakan berbagai jenis sengketa pajak, mulai dari sengketa atas SKP ya, STP, hingga sengketa kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah memahami prosedur penyelesaian sengketa, di mana mahasiswa mampu menjelaskan alur penyelesaian sengketa secara administratif atau keberatan maupun yudisial, yakni banding dan gugatan beserta persyaratan formalnya. Keempat, yakni menjelaskan proses persidangan. Teman-teman mahasiswa nanti diharapkan mampu menguraikan tahapan persidangan di pengadilan pajak itu apa saja, mulai dari pertama, yakni adanya pemeriksaan administratif hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan yang terakhir adalah menganalisa putusan pengadilan pajak. Di dalam menganalisa putusan pengadilan pajak, nanti mahasiswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis putusan pengadilan pajak serta menganalisa upaya hukum lanjutan berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah hukum pajak dengan tema prosedur dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih prosedur dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak. Nih ya, Bu Risma lanjutkan. Nah, di dalam konsep pengadilan pajak, ini menurut Undang-Undang Pasal 2, Undang-Undang Nomor 14 di tahun 2002, pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuatan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Nah, pengadilan pajak ini berkedudukan di ibu kota negara dan persidangannya pun dapat dilakukan di tempat lain sesuai kebutuhan ya. Tujuannya apa? Tujuan dibentuknya dari pengadilan pajak, yakni memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. Sebelum pengadilan pajak berdiri, penyelesaian sengketa itu dilakukan melalui Badan Sengketa Pajak atau sering kita sebut itu BPSP ya, yang dianggap tidak memadai karena belum merupakan lembaga peradilan murni. Dulu sebelum masuk ke pengadilan pajak itu dulu misal ada sengketa pajak dan macam-macam itu masuknya ke BPSP. Namun BPSP tersebut dianggap tidak memadai. Makanya larinya sekarang ke Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Nah, fungsi utamanya sendiri yakni memeriksa dan memutuskan sengketa pajak melalui mekanisme banding ataupun gugatan, memberikan kepastian hukum kepada WP atas keputusan perpajakan yang diterbitkan oleh Fiskus ya, oleh DJP.
Yang ketiga adalah menyeimbangkan kepentingan negara dalam penerimaan pajak dengan hak-hak wajib pajak dan mengawasi legalitas tindakan administrasi perpajakan. Nah, di sini sengketa pajak ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ya tentang pengadilan pajak. Sengketa pajak ini, pengadilan pajak ini muncul karena adanya sengketa pajak. Sengketa pajak itu apa? Sengketa pajak itu perselisihan antara wajib pajak dengan fiskus, di sini yang bertindak adalah DJP, atau instansi pemungut pajak. Nah, akibatnya karena ada selisih tadi, muncullah perbedaan mengenai pelaksanaan ketentuan perpajakan. Nah, sengketa ini biasanya muncul setelah diterbitkan yang namanya SKP atau Surat Ketetapan Pajak, terus ada SKP muncul, STP Surat Tagihan Pajak. Setelah surat tagihan pajak, si WP ini berhak yang namanya eh, mendapatkan surat keputusan keberatan yang dianggap merugikan wajib pajak. Si WP boleh menyanggah dengan memunculkan surat keputusan keberatan. Nah, dengan adanya hal tersebut, di negara Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Nah, prosedur penyelesaian dari sengketa pajak itu dimulai dari upaya administratif. Bu Risma jelaskan dulu untuk alurnya. Ketika si WP ini tidak setuju terhadap SKP ya, surat ketetapan pajaknya, langkah pertama yang bisa ditempuh oleh si WP adalah mengajukan keberatan ke DJP ya. Permohonan tentang keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah diterbitkannya SKP atau surat ketetapan pajak. Jadi ketika WP itu ada muncul SKP, apabila tidak sesuai, berarti WP boleh menerbitkan surat permohonan keberatan. Itu maksimalnya adalah 3 bulan semenjak tanggal SKP tersebut dibuat. Dalam surat tersebut, si WP harus menjelaskan kenapa sih alasan keberatannya beserta bukti-bukti yang mendukung. Serta menerima permohonan tersebut, DJP itu melakukan penelitian dan menerbitkan keputusan keberatan. Jadi setelah si WP itu eh, ini ya menuliskan surat keberatannya, terus masuk ke DJP, DJP itu melakukan meneliti dulu benar enggak atas keberatannya si WP dan menerbitkan surat keputusan keberatan. Apabila keputusan keberatan itu masih belum memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, ini yang akan kita bahas. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam jangka waktunya adalah 3 bulan sejak keputusan diterima tadi ya. Keputusan diterima 3 bulan setelah keputusan maksimalnya si WP boleh mengajukan banding. Dalam proses ini, pengadilan pajak akan memeriksa seluruh dokumen ya, diperiksa adalah seluruh dokumen, bukti-buktinya, lalu dia akan mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Misal ada instansi yang terkait lain dari transaksinya si wajib pajak nih, itu juga harus didengarkan. Nah, terus dilihat juga dari wajib pajak dan pihak fiskusnya ya. Sidang ini akan dilakukan secara independen oleh majelis hakim yang tentunya ya berkompeten ya di bidang perpajakan. Sehingga nanti keputusan yang diperoleh atau yang diambil itu juga didasarkan beserta bukti dan ketentuan hukum yang secara legal di Indonesia dan hukum yang berlaku. Nah, teman-teman, selain banding tadi ya, pengadilan pajak juga menangani gugatan. Nah, apa gugatan tersebut adalah gugatan yang diajukan apabila teman-teman wajib pajak ini merasa ternyata kok saya dirugikan dengan adanya tindakan penagihan pajak atau keputusan yang bukan merupakan keputusan dari ini ya, apa namanya, dari keputusan keberatan misalnya timbul yang namanya penyitaan aset. Lalu pelaksanaan penagihan pajak yang yang dianggap tidak sesuai prosedur. Nah, itu juga boleh kita bandingkan, kita gugat ke pengadilan pajak. Selama proses persidangan, hakim itu selama proses persidangan, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak kedua. Seluruh proses pemeriksaan selesai, di majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Nah, putusan ini berupa menerima seluruh permohonan wajib pajak
bisa menerima keseluruhan, bisa menerima sebagian, atau bahkan menolak permohonan, atau juga dapat menambah jumlah pajak yang harus dibayarkan apabila ada fakta-fakta lain yang di dalam persidangan itu ternyata kok ditemukan. Nah, si wajib pajak ya tetap harus membayar sejumlah uang yang sejumlah uang berdasarkan fakta yang ditemukan ya ini ya. Oleh karena itu ketika masuk ke pengadilan pajak ya, wajib pajak ini harus benar-benar menyiapkan data dan bukti yang kuat ya untuk mengajukan sengketa ke pengadilan pajak. Di dalam putusan pengadilan pajak, pada dasarnya ini adalah bersifat final dan mempunyai ketetapan hukum. Namun, ada beberapa atau kondisi tertentu yang mungkin masih ada yang namanya PK atau peninjauan kembali ya ke Mahkamah Agung. Bukan untuk memeriksa kembali pokok perkara, tetapi apabila ada alasan-alasan khusus sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, seperti misal adanya bukti baru atau kekeliruan dalam putusan, itu bisa diajukan lagi ke eh, bisa si WP ini dapat mengajukan PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, apabila kita lihat dari sudut pandang hukum pajak yang ada di Indonesia, keberatan pengadilan pajak ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi wajib pajak sekaligus sebagai sarana untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan fiskus agar tetap sesuai asas kepatuhan hukum, asas keadilan, jadi asas proporsionalitas. Jadi si fiskus ini benar-benar harus diawasi dengan adanya hukum dan kepastian hukum dan keadilan yang berlaku. Nah, mekanisme ini kita bisa melihat bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk tidak memperoleh untuk memperoleh penyelesaian sengketa pajak yang adil ya. Jadi kita adil dan sifatnya peradilan tersebut adalah independen. Nah, dengan demikian teman-teman diharapkan nanti kita setelah mengikuti membahas mengenai peradilan pajak ini, teman-teman mampu memahami segala prosedur dan penyelesaian sengketa pajak yang penting ya karena ini terkait dengan wajib pajaknya, terkait dengan fiskusnya yang dapat menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara di Indonesia. Oke. Risma lanjutkan. Nah, ini adalah dasar hukum pengadilan pajak. Di dalam dasar hukum pengadilan pajak, teman-teman bisa melihat bahwa penyelenggaraan pengadilan pajak di Indonesia ini didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang komprehensif, mulai dari undang-undang pokok hingga peraturan teknis pelaksanaan. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang 4 Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, itu adalah landasan hukum. Landasan hukum yang utama adalah mengatur seluruh aspek pengadilan pajak. Dia bisa mencakup susunan organisasinya, kewenangannya, hukum acaranya, serta hak dan kewajiban para pihak. Nah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ini sebelumnya dikenal dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BPSP dan menandai era baru peradilan pajak terus diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Selanjutnya, yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 KUP, di mana undang-undang tersebut terkait dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dia di situ akan di dalamnya mengatur prosedur keberatan, banding, gugatan, mekanisme perlindungan hukum wajib pajak, serta ketentuan pasal 25 sampai dengan pasal 27 KUP yang menjadi dasar prosedur bagi sengketa sebelum masuk ke pengadilan pajak. Jadi sebelum masuk ke pengadilan pajak, itu masuknya ke sengketa pajak dulu ya. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Di dalam PP dan PMK yang dikeluarkan oleh pemerintah ini mengatur teknisnya, bagaimana teknis dalam pengadilan pajak. Antara lain tata caranya, prasyarat hakimnya bagaimana, biaya bayaran besaran biayanya berapa, serta mekanisme eksekusi dari putusan. Dan di PMK ini juga terkait bagaimana sih praktek-praktek tersebut diperbaharui. Jadi diatur semuanya ya di peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan.
Nah, yang terakhir adalah dasar hukum pengadilan pajak adalah peraturan pengadilan pajak. Di dalam peraturan pengadilan pajak itu menerbitkan peraturan internal di mana dia mengatur tata tertib dari persidangannya, administrasi perkaranya, mekanisme operasionalnya, dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengadilan pajak ini sifatnya adalah teknis dan administratif ya. Jadi mengikat yang berperkara di pengadilan pajak baik dari sisi WP maupun pihak fiskusnya ya. Ini adalah jenis-jenis sengketa pajak. Ada beberapa jenis-jenis sengketa pajak. Yang pertama adalah sengketa atas SKP. Apa itu sengketa atas SKP? SKP itu adalah surat ketetapan pajak ya. Sengketa yang timbul akibat diterbitkannya SKP. Nah, SKP itu seperti pertemuan saya sebelumnya itu ada yang namanya SKP KB, ada SKP SKP BT, ada SKPN, ada SKP PBL. Nah, itu apa? Kalau SKPB itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPN itu surat ketetapan pajak nihil dan SKPBL surat ketetapan pajak lebih bayar. Wajib pajak yang tidak menyetujui besarannya yang ditetapkan oleh dalam SKP tadi itu dapat mengajukan keberatan. Nah, keberatan itu bisa ditolak atau diterima semua, yaitu dilanjutkan banding nanti di waktu saat pengadilan pajak. Yang kedua adalah sengketa atas STP. Apa itu STP? Surat tagihan pajak ya. Itu surat yang dari Fiskus ke WP untuk menagih atau memberikan sanksi administratif berupa bunga atau denda. Nah, kalau misal tidak sesuai, STP ini biasanya si WP ini akan melakukan gugatan ke pengadilan pajak ya. Nih. Nomor tiga adalah sengketa atau pemotongan atau pemungut. Sengketa yang timbul dari pemotong atau pemungut pajak oleh pihak ketiga selaku pemungut atau pemotong pajak. Termasuk di dalamnya adalah PPh pasal 21, pasal 22, 23, dan 26 atau PPN yang dipungut itu masuknya ke sengketa pemungut atau pemotong. Yang keempat adalah sengketa kepabeanan dan cukai. Di dalam sengketa kepabeanan dan cukai ini terkait dengan besarnya penetapan tarif bea masuk, bea keluar cukai dan pajak ya. Pajaknya yang di sini adalah pajak ekspor impor yang diatur dalam sengketa kepabeanan dan cukai. Yang terakhir adalah sengketa administrasi pajak. Di dalam sengketa administrasi pajak ini berkaitan dengan keputusan administratif di luar penetapan besaran pajak seperti misal adanya penolakan dari restitusi, lalu pencabutan NPWP, penghapusan sanksi, keberatan atas pelaksanaan penagihan paksa, atau pemblokiran rekening dan sitaan jaminan. Itu masuknya ke sengketa administrasi perpajakan. Nah, teman-teman ini adalah rules atau alir ya, diagram alir dari upaya hukum sebelum pengadilan pajak. Jadi nggak serta-merta langsung masuk ke pengadilan pajak. Yang pertama, keputusan fiskus. Dari keputusan fiskus timbullah penerbitan surat keputusan oleh fiskus. Setelah itu keberatan, ada ajuan keberatan. Ajuan keberatan itu biasa bisa ke Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tergantung masuknya ke bea cukai atau masuknya ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu muncullah Fiskus menyatakan menerima atau menolak. Nah, kalau misal si WP itu tidak sesuai dengan keputusan atau keberatannya, WP dapat melakukan mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak. Nah, pihak-pihak dalam sengketa pajak, siapa saja sih pihak-pihak yang ada di dalam sengketa pajak? Tentunya yang pertama ada wajib pajak ya. Nah, wajib pajak sendiri ini adalah bisa orang pribadi atau badan yang menuntut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini ditentukan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dalam sengketa pajak, wajib pajak yang berkedudukan sebagai pemohon atau banding atau pemungut. Wajib pajak ini diwakili oleh kuasa hukum atau biasanya konsultan pajaknya yang memenuhi persyaratan. Nah,
Selanjutnya adalah penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya, termasuk wakil yang menjalankan hak kewajiban perpajakannya. Ketiga adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, DJP di sini adalah sebagai tergugat, terbanding atau tergugat. Dalam persidangan pengadilan pajak untuk sengketa pajak pusat ya, kemarin kita sudah bicara ya, pajak pusat itu apa aja, pajak daerah itu apa saja. Pajak pusat ya, yang dikelola oleh DJP itu PPN, PPH, PBB. Nah, DJP diwakili oleh penjabat yang ditunjuk untuk mempertahankan keputusan yang telah diterbitkan tadi dan memberikan tanggapan atas detail-detail yang diajukan oleh si wajib pajaknya. Ya, kalau kita berurusannya nanti dengan bea dan cukai ya berarti yang terlibat di sini adalah DJBC. DJBC ini juga sama tadi seperti DJP, dia sebagai terbanding ataupun tergugat. Yang kelima adalah hakim dari pengadilan pajak. Di dalam di dalam hakim pengadilan pajak, hakim ini adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan pajak. Bagaimana sih cara mengajukan banding ya? Di dalam cara mengajukan banding, ini ada beberapa syarat formal pengajuan banding. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Banding dapat diajukan apabila memenuhi syarat satu, surat banding tertulis. Banding itu diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia ke pengadilan pajak. Kedua, jangka waktu banding adalah 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding. Ketiga, pembayaran 50% dari pajak. Jadi untuk banding atas pajak pusat, pemohon itu wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah minimal yang telah disetujui ya 50%-nya tadi ya. Dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Jadi 50% itu dari pembahasan hasil akhir pemeriksaan baru bisa meng-WP itu baru bisa mengajukan pengajuan banding. Selanjutnya ada lampiran dokumen. Di dalam lampiran dokumen, surat banding harus dilampiri dengan salinan keputusan banding, dokumen pendukung dalil banding lainnya, seperti bukti-bukti ya, itu harus dilampirkan di dalam dokumen wajib. Nah, ini alur alur waktu pengajuan banding. Hari pertama, wajib pajak dapat menerima keputusan keberatan baik dari DJP maupun dari DJBC atas batas waktunya 3 bulan. Setelah itu, terhitung setelah hari ke-90, 3 bulan kan berarti kan 90 hari ya hitungannya ya. 90 hari, pemohon mempersiapkan surat banding. Pemohon mempersiapkan bukti-bukti dan lain-lain, lalu melunasi kewajiban pembayaran yang disyaratkan. Itu paling lambat 90 hari. Surat banding setelah itu masuk nih ke Sekretariat Pengadilan Pajak. Setelah masuk ke Sekretariat Pengadilan Pajak, surat banding tersebut akan didaftarkan kepada Pengadilan Pajak untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi berkasnya. Nah, selanjutnya setelah 14 hari ya paling lambat, salinan dari surat banding itu dikirim kepada DJP atau DJBC untuk pemberkasan surat uraian banding. Nah, baru setelah itu pengadilan banding baru bisa terlaksana. Ini adalah selanjutnya tadi sudah banding, selanjutnya tata cara pengajuan gugatan. Di dalam pengajuan gugatan, ini merupakan suatu upaya hukum ya yang ditunjukkan untuk menggugat keputusan atas tindakan administratif dari perpajakan. Objek dan subjek pajak gugatannya siapa? Objeknya di sini adalah surat pelaksanaan penagihan, surat paksa, surat keputusan. Pihak tergugatnya siapa? Berarti wajib pajak atau penanggung pajaknya. Jangka waktunya berapa lama? Jangka waktu dari gugatan adalah 14 hari untuk sengketa penagihan pajak dan 30 hari untuk gugatan atas keputusan selain penagihan. Itu dihitung dari tanggal diterimanya atau dilaksanakannya putusan atau tindakan yang dipungut. Itu adalah tata cara dari gugatan. Ini teman-teman bisa dilihat di layar bahwa ini adalah alur dari gugatan. Keputusan yang merugikan terlebih dahulu, lalu ada ajuan gugatan, setelah itu pemeriksaan dan sidang, setelah itu baru putusan pengadilan. Nah, teman-teman, ini adalah
proses persidangan di pengadilan pajak, di mana di dalam proses persidangan di pengadilan pajak ada yang namanya pemeriksaan administratif terlebih dahulu. Setelah itu penyampaian salinannya, lalu masuk ke uraian banding dan tanggapannya, dan pemeriksaan dan bukti dan kesimpulan dari para pihak. Di dalam proses persidangan pajak, proses ini, semua rangkaian ini sesuai dengan ketentuan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Selanjutnya putusan pengadilan pajak. Nah, putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim setelah rangkaian proses persidangan. Sudah diatur sesuai ketetapan pasal 80 nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Nah, jadi semuanya ini sudah diatur. Nah, bisa saja dari majelis hakim itu mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak yang seperti tadi Bu Risma jelaskan di awal ya, atau membatalkan keputusan ya. Selanjutnya adalah upaya hukum putusan pajak pengadilan. Ini adalah alur peninjauan kembalinya ya, teman-teman, mulai dari putusan pengadilan pajak sampai dengan putusan MK final. Nah, baik. Ini adalah ringkasan prosedur sengketa pajak. Ini bisa teman-teman lihat di layar bahwa ada dari penerbitan SKP atau STP, terus keberatan 3 bulan, terus maksimal keputusan keberatan itu 12 bulan, setelah itu masuk ke gugatan dan lain-lain sampai dengan pelaksanaan putusan. Dan ini prosesnya nggak bisa langsung sebulan 2 bulan, bisa saja sampai setahun atau bahkan bertahun-tahun ya, karena ini untuk keputusan keberatannya sendiri maksimalnya 12 bulan, ya itu bisa sampai 1 tahun. Baik teman-teman, pada hari ini kita sudah membahas mengenai ini ya pengadilan, peradilan khusus, lalu finalisasi dengan perlindungan hak dan kepastian hukum terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak. Baik, saya rasa pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya melalui grup WhatsApp atau di Siaka. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.